Ya, kesehatan memang bukanlah segalanya. Namun, yang perlu sangat dicatat, tanpa kesehatan segalanya tuh bukan apa-apa. Mau punya uang banyak, mau punya uang banyak simpanan yang lain, tapi kalau kita nggak sehat, ya insya Allah, apa namanya ya, bukan menjadi apa-apa yang kita punya tadi. Nah, eee, saat pertama saya mengenal air ini, itu benar-benar nggak masuk di akal saya. Air gitu ya, kok bisa sih air gitu ya. Walaupun waktu, saya berangkat haji tahun 2006, itu saya merasakan ketika saya mengkonsumsi air Zam-Zam terus, badan saya lebih enak, lebih enteng gitu ya. Kemudian pencernaan saya jauh lebih baik, dengan saya mengkonsumsi air biasa gitu ya. Ya ternyata balik lagi, inilah ke medisnya gitu ya, ketika saya pelajari lagi gitu ya, iya bener, tubuh kita 75 sampai 80% itu adalah air. Lah, kalau air saja tidak tercukupi, coba deh teman-teman semua cek, berapa banyak air yang kita konsumsi per hari. Itu kepala pusing aja sebetulnya. Teman-teman cari deh satu gelas air. Satu gelas air, kemudian minum. Minumnya secara sunnah tulonya sambil duduk ya. Kemudian diglek-glek 3, stop dulu. Diglek-glek 3, stop dulu. Insya Allah itu ya, apalagi plus bismillah. Itu kondisi pusingnya juga akan jauh berkurang. Daripada kita tiap pusing nyari obat. Ternyata tubuh kita itu ketika mengeluh nggak enak, itu karena ya kurang cairan. Nah, ternyata semuanya banyak kan, otak pun ada cairannya 75%, darah apalagi, kemudian paru, kulit, ya semua, bahkan tulang pun yang kita tampaknya padat itu tetap mempunyai air ya, kebutuhan airnya. Nah, banyak sekali sumber air mata ajaib ya, itu namanya natural reduced water. Jadi memang ada air-air yang secara natural memang Allah jadikan sebagai sumber mata air yang ajaib gitu ya. Nah, ini akhirnya lahirlah oleh Jepang ya, lahirlah teknologi ERW ya, electrolyte reduced water. Jadi benar-benar tanpa adanya tambahan-tambahan zat kimia. Jadi yang diproses secara elektrolisis gitu ya. Ada chamber-chamber, kemudian ada plat-plat, kemudian diproses dengan energi listriknya sehingga bisa mengeluarkan air yang lebih baik ya, bentuknya air alkali, kemudian partikelnya sangat-sangat kecil dan menghasilkan hidrogen yang fresh ya. Nah, jadi ya ternyata jawabannya setelah 2 tahun saya menghitung-hitung, 1 galon saya beli waktu itu 50.000 dikali hampir 2 tahun itu mungkin ada 18 jutaan juga saya mengkonsumsi air ya, karena sehari itu kami membutuhkan air galonan itu yang produksi mesin Kangen ini sekitar 3 sampai 4. Karena saya di rumah berenam ya, dengan yang bantuin, kemudian masak, bikin susu anak ya, bikin susu anak itu saya pesan khusus pH 7 waktu itu, khusus 1 galon. Dan masak semua itu saya pakai air Kangen dan terasa ya uangnya. Jadi ya memang solusinya memiliki mesinnya karena masa pakainya bisa sampai 15 sampai 20 tahun gitu ya. Kemudian bisa garansi elektronik mana yang garansinya bisa sampai 5 tahun, nggak ada. Nah, mesin Kangen ini luar biasa, 5 tahun ya. Apa nih Kangen water gitu. Nah, saya tuh nama Kangen ini yang dulu tuh Kangen, apa sih Kangen gitu ya, kayak Kangen band gitu ya, Kangen, ternyata Kangen, bahasa Jepangnya, kembali ke asal, jadi back to nature sebetulnya. Saya akhirnya awalnya pun nggak mau meminum itu, gara-garanya apa saya mau meminum itu? Pasien saya di kantor, yang sudah mungkin berobat, ya bukan berobat ya, ibaratnya karena di kantor itu fasilitas saya dokternya gitu, jadi saya meresepkan obat. Itu saya meresepkan obat kepada teman saya ini bukan yang abal-abal, yang paten, yang satu obatnya sekitar 25 sampai 30.000. Kebayang, 1 bulan dia saya resepkan 30 butir obatnya.
Turun nggak kolesterolnya? Turun dikit. Dia nggak makan, naik lagi. Jadi akhirnya waktu itu udah setahun lebih, beliau nggak balik lagi ke saya. Tiba-tiba kucuk-kucuk 2 atau 3 bulan, dia bawa hasil lab. Dok, hasil saya normal kolesterolnya. Wih, makan obat apa mbak? Gitu. Apa tuh? Enggak, saya nggak makan obat. Konsul ke dokter mana? Saya bilang. Ke dokter penyakit dalam, saya bilang. Enggak dok, lo capek makan obat. Bayangin loh, udah setahun lebih gitu kan, mau makan obat tiap hari. Akhirnya dia cuma bilang, saya nyobain air kangen dok, dikasih temen. Oh iya, sebelumnya saya udah pernah dapat penjelasan air kangen, tapi kan belum kena di saya air gitu ya. Ya berhubung Allah kasih kesempatan saya menikmati kolesterol naik dan asam liver ya, liver saya juga lagi gangguan fungsi gitu. Nggak ada pilihan saya ya, cuma minum air doang. Saya bilang ya udahlah Bismillah nyoba. Alhamdulillah 1 bulan waktu itu trigliserid saya jauh turun normal gitu ya, yang tadinya menyentuh angka 400, aduh benar-benar deh kalau saya ngomongin pasien kan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Tapi saya di belakang bakso, ngebebek. Itu waktu itu saya tinggal di rumah daerah Cempaka Putih ya, makanannya enak-enak banget. Ya itulah akhirnya karena pasien saya mulai mengkonsumsi air ini gitu ya. Nah, kita bisa mempercayai suatu perusahaan itu besar, itu adalah ketika perusahaan ini memang sudah bertahan. Berapa tahun? Enagic ini nama perusahaannya itu dari umur saya ya, tahun 74. Jadi ya kalau sekarang udah 40 berapa nih? Hampir 46 ya. Ya, sekitar itu ya. Jadi hampir 46 tahun. Nah, kalau kita mau ngelihat 46 tahun kan tidak mudah buat suatu perusahaan untuk bertahan ya. Dan cabangnya itu sudah di 23 negara. Di Indonesia cabangnya itu ada di Plaza Indonesia gitu ya. Nah, ini ada sertifikatnya banyak, bahkan ada ISO juga, Certified Company. Nah, inilah yang membuat saya lebih yakin karena kenapa? Basically laboratorium tempat saya bekerja itu sangat-sangat concern dengan ISO. ISO ini bukannya pengakuan hanya di Indonesia, tetapi internasional. Dan tidak semua laboratorium di Indonesia mempunyai ISO. Nah, tempat saya bekerja itu mempunyai ISO, sehingga ketika hasil laboratorium tempat saya bekerja itu dibawa ke luar negeri, dokter di sana tidak akan menyuruh periksa ulang. Tapi tidak semua tempat pemeriksaan lab yang mempunyai ISO. Jadi kalau misalnya dapat hasil lab dari mana, kadang-kadang di luar negeri itu menyuruh periksa ulang kalau tidak pakai ISO. Nah, ketika tahu bahwa mesin kangen water mempunyai ISO, saya sudah insya Allah lebih yakin ya, karena tidak gampang mendapatkan ISO ini. ISO ini adalah sertifikat internasional ya. Nah, kemudian di Jepang sendiri sudah 6.500 dokter itu telah menggunakan air kangen ini untuk membantu kesehatan pasiennya. Keunggulannya apa aja? Ya, pertama adalah yang tidak mudah sebetulnya kalau kita mencari antioksidan ya. Antioksidan banyak, suplemen banyak. Tapi kalau kita mengkonsumsi suplemen terus-menerus, ada residunya. Ada yang tertinggal di dalam tubuh kita. Kemampuan ginjal kita itu kadang-kadang tidak 100% bisa mengeluarkan. Tergantung dari konsumsi air kita cukup atau enggak. Nah, tapi kalau kita hanya minum, ya, minum air ini, enggak ada residu. Antioksidannya bentuknya juga hidrogen. Partikel airnya lebih kecil ya, dan mudah sekali masuk ke sel-sel yang sangat-sangat kecil, sehingga kita kalau mengkonsumsi kangen water itu tidak enek ya. Yang jelas satu lagi fungsinya adalah alkaline ya, pH-nya mulai di atas 8, 8,5, 9 dan 9,5 ya di dalam satu mesin. Ini saya tadi pengen sebetulnya kaget ini di depan dapur saya gitu ya, cuman kayaknya lampunya kurang terang juga, jadi nantilah nextnya kapan-kapan insya Allah ya kalau ada kesempatan lagi. Nah ini kalau mencontohkan ya, kalau kita bandingkan deh, kita mengkonsumsi sayur gitu ya, atau di sini ada buah-buahan gitu ya, teh hijau deh gitu ya.
Teh hijau 1 gelasnya itu minus 100. Bagus antioksidannya. Tapi kan pahit, nggak mungkin juga kita mengkonsumsi tiap hari. Apalagi untuk wanita, mengkonsumsi teh tiap hari itu akan mengganggu hemoglobin sehingga HB-nya bisa turun. Kalau Kangen Water itu hanya minum mengkonsumsi 1 gelas, dari 1 gelas itu ketika kita tampung dari fresh from mesin itu bisa mengandung hidrogen itu sekitar minus 400 ke atas gitu ya. Tergantung dari tipikal mesin yang kita punya gitu. Semakin bagus platnya semakin banyak, maka semakin baik juga hidrogen yang akan dibentuk oleh si mesin tadi, sehingga kita mengkonsumsinya juga lebih banyak hidrogen aktifnya ya. Kalau ORP-nya minus itu berarti dia makin banyak mengandung antioksidan. Kalau ORP itu apa? Oxidation reduksi potensial. Jadi kemampuan ya, kemampuan dari mengoksidasi ya. Jadi antioksidan. Jadi dia mempunyai anti mengoksidasi gitu. Jadi mencegah seperti contohnya karat deh gitu ya. Karat usia berapa? 40. Enggak deh. Usia 20, tapi wajah penampakannya 50. Nah, itu kan namanya kayak ada karat gitu ya. Nah, itu berarti antioksidannya sangat kurang. Nah, itu ya, lebih kurang seperti itu. Nah, tes ORP banyak sekali ya gitu ya. Ini salah satunya kalau kita rendam di air biasa, buah gitu ya, dia akan teroksidasi atau kita diamkan lah, nggak usah dimasukin ke air kangen, dia akan cepat menjadi coklat. Nah, kemudian kalau dia dimasukkan ke air kangen yang ORP-nya minus, yang lebih antioksidannya lebih banyak, itu juga dia akan tetap bertahan lebih fresh ya buahnya. Nah, ini contoh mikrokluster. Jadi partikel airnya sangat kecil dan masuknya pasti full, masuk ke sel-sel tubuh kita yang sangat kecil. Bisa dibandingkan sebelah kiri itu air biasa, partikelnya cukup besar. Apalagi yang suka minum es nih. Nah, ini hati-hati ya, partikelnya gede-gede. Jadi makanya kenapa kalau kita minum es kesannya cuma seger sebentar gitu ya. Nah, tapi kalau kita mengkonsumsi air kangen atau air yang hangat gitu, itu partikel airnya lebih kecil. Sehingga tubuh kita, sel-sel tubuh kita itu sangat cepat terhidrasi, tergantikan cairan tubuhnya. Jadi insya Allah juga lebih sehat gitu ya. Nah, ini adalah pH makanan ya, bahwa kita air mineral yang biasa itu pH-nya di 7, netral. Nah, kalau air kangen yang alkali itu mulai ke 8 ke atas ya. Jadi kebayang sangat asam, makin ke kiri yang merah-merah makin asam. Kalau yang biru ungu itu makin basah. Sekarang mau pilih yang mana? Mau pilih yang kiri atau mau pilih yang kanan? Mau pilih yang merah atau mau pilih yang ungu? Gitu ya. Pilihan ada pada Anda semuanya. Nah, mesin Kangen Water bisa menghasilkan 7 jenis air. Jenis ya, bukan pH-nya. Ya, pH-nya juga iya sih, maksudnya 7 macam pH air gitu ya. Nah, ada yang untuk diminum 8,5 sampai 9,5. Ini kalau saya pribadi tetap menganjurkan memulai dari yang rendah dulu, 8,5. Karena gini, terkadang kita tidak tahu sudah berapa banyak nih racun ada di tubuh kita, ya. Jadi supaya badan kita juga detoksnya juga nggak terlalu berat, tidak ringan gitu ya. Nah, baiknya mulai 8,5. Nanti 2 minggu udah enak badannya, naik lagi ke 9. Baru naik lagi ke 9,5 ya. Ini bisa untuk masak ya, buat kopi, teh dan semua ya. Ini lebih taste-nya lebih enak, lebih segar. Ada lagi yang menghasilkan clean water untuk anak-anak minum susu, obat dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada beauty water. Beauty water saya, di bawah anak saya. Ini untuk seger-seger aja sih ya. Kenyal-kenyal gitu ya, lumayan. Ini saya selama di lockdown ya perawatannya hanya beauty, strong acid gitu ya, karena bedak lebih hemat gitu, karena nggak keluar-keluar. Strong acid, nah ini yang luar biasa di masa pandemi, itu banyak yang membutuhkan. Kalau kita punya mesinnya, saya kalau teman-teman tuh ke rumah gitu ya, saya punya komunitas sebar berkah ya di Bogor.
Jadi kita bergerak di bidang sosial sekali. Jadi siapa yang pokoknya ada kegiatan sosial gitu, kita bergerak bersama gitu ya. Jadi pada saat pandemi ini, itu teman-teman komunitas saya bilang, silakan ambil airnya gitu. Bergalon-galon, no problem, nggak masalah gitu ya. Ibaratnya kita seperti punya pabrik airnya gitu ya. Silakan aja, nggak usah malu-malu, saya bilang begitu. Kemudian strong acid juga saya bagi-bagi, alhamdulillah bisa ke teman-teman gitu ya membutuhkan. Nah dari strong acid di pipa bawah ada strong kangen gitu ya. Nah saya mungkin yang lain sudah sering mendemokan tentang pH, tentang tentang minyak gitu ya. Tapi saya sebagai ibu-ibu itu saya ingin sekali kalau buah itu udah sering juga sih. Tapi yang saya bikin senang sekali menggunakan kangen water itu adalah ketika kita mencuci beras, ya, mencuci beras. Ini saya punya dua, mana nih kameranya? Oke, ini saya punya dua gelas, isinya beras ya. Yang satu, ini saya masukkan pH 7, ya. Ini saya masukkan pH 7. Oke, saya aduk. Oke. Bisa dilihat ya warnanya. Oke. Ini yang pH 7. Yang satu lagi ini adalah beras yang saya masukkan pH 11. Sama ya, warnanya putih juga, tapi pH 11. Nah. Oke. Sebelum saya aduk, ini yang pH 7 tadi, ada kelihatan bedanya enggak? Nah, ini kalau saya aduk. Kelihatan bedanya? Nih, ya. Ini kalau gambar aslinya, ini lebih butek dan lebih hijau. Baunya? Bau apa ya? Bau obat lah gitu, bau kayak pestisida. Kalau yang ini bau air biasa, bau air beras gitu. Nah, inilah ada pestisidanya. Kebayang nggak beras kita selama ini kita pakai? Dan air tajin ini sekali dua kali kita pakai, kita cuci, tetap pestisidanya nggak akan hilang. Lah kalau kita pakai air biasa, kan cuma begini doang. Nggak akan keangkat pestisidanya. Dia harus diangkat dengan strong kangen. Kalau kayak gini, sekali aja, bilasan pertama saya pakai pH 11, kemudian bilasan selanjutnya saya pakai pH 9,5. Di situ pas saya itu, ya Allah, jadi selama ini kita makan beras, makan nasi, bonusnya pestisida. Nah, kebayang nggak teman-teman? Nih ibu rumah tangga nih saya. Pantes aja kenapa sering pusing-pusing ya, yang dimakan pestisida soalnya. Ya, inilah yang membuat saya, dan nasi yang setelah dikelola dengan pH 11 itu pertama nasinya tidak cepat basi. Ya, tidak cepat basi, kemudian wanginya juga lebih natural keluar ya gitu. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, banyak sekali orang-orang yang sudah menggunakan ya, ini kalau artis segala macam, bahkan dokter-dokter juga sudah banyak gitu ya. Cuman memang kadang-kadang ya kami para dokter ini kan tidak mudah ya. Kadang-kadang buat saya tidak akan mendebat kalau teman-teman dokter juga ada yang belum bisa menerima gitu ya, karena kita perlu evidence based ya gitu ya. Tapi tetap di PubMed itu sudah banyak sekali dokter-dokter di luar sana yang membahas tentang jurnal-jurnal kedokteran berkenaan dengan bukan kangen waternya, tetapi hidrogennya ya, gas hidrogen yang berpengaruh sekali pada sel-sel tubuh kita sebagai antioksidan. Ya asal mau sih, memang tidak mudah, tetapi makanya saya lebih memilih banyak mengedukasi ke teman-teman yang memang membutuhkan infonya gitu.
ya buat teman-teman dokter ya nantinya seperti saya lah gitu ya, 2 tahun gitu ya. 2 tahun diperkenalkan tapi ya akhirnya sadar sendiri sih karena ya Allah kasih titipan ya ketidaknyamanan di tubuh baru saya akhirnya mau ya cuman air gitu ya. Itu kadang-kadang terlalu ya bukan sombong sih, cuman maksudnya terlalu menganalisanya terlalu banyak ya, jadi tidak mau mencoba gitu ya. Ya mudah-mudahan itu menjadi pengalaman saya gitu ya. Nggak salahnya kok ternyata kita mencoba air gitu ya. Ya sekarang juga menggunakan restoran dan kafe, beberapa restoran juga saya alhamdulillah bisa bergabung menjadi tim saya begitu ya, menggunakan untuk memasak kemudian juga untuk konsumsi dari, apa namanya, pengunjung-pengunjungnya ya. Nah ini juga di, perkebunan gitu ya, kemudian untuk peternakan sudah banyak menggunakan, di Bogor sendiri itu ada peternakan kambing ya, yang menggunakan air kangen kepada sapi, kambing-kambingnya dan juga ada peternakan sapi yang menggunakan air kangen untuk sapi-sapinya gitu ya. Yang pada peternakan ayam itu telurnya juga lebih kualitasnya baik, kemudian ayam juga lebih sehat, kambingnya susunya lebih banyak gitu ya, begitu juga dengan sapi ya. Ya multifungsi sekali gitu ya, jadi saya sudah tidak pernah menyiapkan lagi katakanlah, antiseptik di rumah gitu ya. Cukup saya tampung melalui botol gitu ya, kemudian semprot-semprot dan enaknya disemprot-semprot, apalagi seperti sekarang pandemi itu tinggal semprot-semprot aja gitu ya. Nah itu bisa dibawa ke mobil, bisa dibawa ke tas gitu, jadi tiap jalan, tiap turun itu semprot, sebelum masuk mobil disemprot. Jadi nggak hanya cuman tangan aja yang dapat gitu ya, seluruh gitu ya. Ya alhamdulillah ini mesin ini juga saya pasang terpasang juga di rumah orang tua saya gitu ya. Di rumah orang tua saya di, Sumatera Selatan di Palembang ya, di rumah adik-adik saya juga alhamdulillah sudah terpasang. Karena awalnya justru tidak mudah karena kebetulan juga adik-adik saya dokter gitu ya.